Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu guru sekalian, para staf, alhamdulillah, hari ini adalah pekan pertama kita memulai ajaran untuk anak-anak baru. Seminggu kemarin sudah diadakan pengenalan tentang lingkungan sekolah dan juga program-program sekolah dan juga sekilas tentang pondok pesantren. Alhamdulillah semuanya berjalan baik dan maksimal, dan nanti tolong dan seterusnya saya minta panjenengan ngajar dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ikhtiar yang baik. Insyaallah kalau awalnya baik maka akhirnya juga akan baik. Dan kata Pak Manif Khatib, guru yang paling baik, the best teacher itu adalah yang menginspirasi. Bapak Ibu sekalian, saya kirimkan file. Saya tadi tiba-tiba kepikiran untuk ganti kitab ya, ngaji kitab Nasoihul Ibad. Ini insyaallah berkaitan dengan motivasi, kumpulan-kumpulan nasihat, hikmah bagi kita semuanya umat Islam agar hidup lebih bertakwa, berakhlak mulia, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita ini semakin bermakna. Judulnya adalah Nasoihul Ibad. Sudah ya? Sudah dibuka? Itu terjemah bahasa Indonesia, tak carikan yang PDF yang paling gampang ya. Biasanya terjemah PDF di internet itu yang versi Jawa Pigo, yang kitab kuning itu. Penulisnya adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dari Banten, ulama yang hidup di Mekah, yang populer di ulama Hijaz, dulu namanya Hijaz, memiliki banyak karya. Salah satunya yang populer adalah beliau menyusun kitab ini. Nasoihul Ibad ini sangat populer, dikaji di mana-mana, terutama di pondok pesantren dan di majelis-majelis ilmu. Beliau wafat 1897 Masehi. Kemudian isi kitab ini adalah syarah penjelasan dari sebagian hadis. Jadi nanti di dalamnya itu ada hadis. Hadis itu adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah. Kemudian ada asar sahabat. Asar itu apa? Asar itu adalah quote-quote-nya para sahabat. Itu disebut dengan apa? Asar. Nah, uniknya kitab ini adalah nanti ada bab as-sunaiyu, ada bab as-sulasiyu, ada bab ar-rubaiyu, bab dua. Jadi nanti ada satu bab itu isinya dua nasihat gitu, baik dari hadis maupun perkataan para ulama. Kemudian bab sulasiyu itu bab yang isinya hikmahnya itu tiga hal yang gitu. Kemudian ketika bab rubaiyu itu empat hal yang apa gitu. Nah, di dalamnya itu ada keutamaan ilmu dan ulama, kemudian ada keikhlasan dalam beramal. Ini yang paling susah. Nek wong sing ikhlas 100% itu hampir tidak ada. Ya, jadi bahkan kita sholat pun masih belajaran untuk ikhlas. Sholat mungkin karena terpaksa, karena rotok males gitu ya, diakhirkan waktunya dan sebagainya, itu kan masih belum ikhlas, masih belajar. Nanti kemudian kita belajar tentang bahaya sifat sombong dan riya, kemudian zuhud terhadap dunia. Zuhud itu artinya mengambil secukupnya, memanfaatkan, bukan meninggalkan sama sekali, tapi memanfaatkan, mengambil secukupnya. Tidak sampai masuk ke dalam hati, orang dipikir terus. Nah, seperti itu yang menjadikan kita ini berat untuk beramal soleh, karena masih tautan hati terhadap dunia itu masih kuat. Ya, makanya jenazah itu ketika diantar, digotong itu kan, kalau dia itu adalah orang yang baik, beramal soleh, maka dia mengatakan disegerakan, minta disegerakan. Tapi kalau orang yang hubbud dunia, muhibbud dunia, dia itu pikirannya masih
tertaut kepada dunia itu tidak mau dia itu, karena magnetnya itu masih kuat. Ambil dunia itu ibarat magnet itu masih kuat. Nah inilah lawannya sifat zuhud tadi. Jadi yo boleh duit, yo kerja, ya biasa. Artinya memang itu untuk memenuhi kebutuhan kita, itu kewajiban kita ya. Tapi jangan sampai menjadikan kita susah, menjadikan kita kepikiran, masuk ke dalam hati, diangan-angan terus, ya. Semoga kita dibersihkan dari sifat-sifat seperti itu. Kemudian adab dan pahala di akhirat. Kemudian ada adab dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Nasaihul bad fi bayan al-fadhi manhiyati ala istidad yaumil ma'ad. Menjelaskan tentang kalimat-kalimat munabbihat yang menjadikan kita ini pengingat untuk bersiap-siap alal istidad li yaumil ma'ad, untuk menghadapi hari kita kembali nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hinin wa awqatin. Segala puji bagi Allah di setiap saat dan waktu. Wassalatu ala rasulih asyrafil khalqi wal bariyah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang paling mulia di atas kalian para hamba. Hadihi munabbihat ala al-istidad li yaumil ma'ad, fa inna minha ma yakunu musanna wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil ashr. Ini adalah peringatan untuk kita mempersiapkan hari kiamat. Karena sesungguhnya sebagian dari peringatan itu ada nasihat masing-masing, terdiri atas 2 unsur, 3 unsur sampai 10 unsur yang tadi saya sampaikan. Kemudian wahwa Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman an-masyayikhihi muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi ar-Rabbi azza wa jalla. Ini hadis dari jalur Muhammad al-Khatib, itu adalah Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman dari gurunya bersambung kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau riwayatkan dalam Tuhannya yang maha mulia lagi maha agung. Ini hadis yang kalau saya membacanya sih luar biasa. Ini termaktub juga di dalam karangan beliau yang lain, kitab Arba'in Nawawi. Namanya apa? Kitab Arba'in Nawawi. Ya ibadi, ini hadis qudsi. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim, aniaya atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku haramkan pula perbuatan itu pada kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Allah mengharamkan zalim, kita juga tidak boleh untuk saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun, wahai hambaku, kamu semuanya itu sesat. Illa man ihtadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk padaku. Ahdikum, aku akan berikan kalian petunjuk. Kemudian yang ketiga, ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku, kamu semuanya itu lapar. Kita ini lapar. Bayi yang lahir juga kondisinya nangis, awai-awai itu yo lesu. Makanya ada apa itu istilah pertama kali dia harus dapat ASI itu apa istilahnya? Apa inisiasi ASI ini apa istilahnya? IMG D, inisiasi menyusui dini. Itu karena biar cepat bonding juga sama ibunya ya. Tak kira MBG MBG lah, makan gratis bergizi. Itu program penggemukan ya. Bayi ya mono, sampai ya kayak bayi mesu terus ya. Nantinya ya MBG terus ikut kok ya. Nah, kata Allah, kon kabeh ku lesu. Kita ini semuanya dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali yang saya beri makan. Fastat amuni, maka mintalah makan kepadaku. Imkum, saya beri makan kalian. Ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku kon kabeh ku muda, tidak berbusana.
illa man kasautuhu, kecuali yang saya berikan busana, pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, akan saya berikan kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, kamu semuanya itu berbuat dosa di malam dan siang hari. Gak isuk, gak awan, kita ini ada potensi untuk berdosa. Wa ana aghfiru dzunuba, saya ini mengampuni dosa-dosa jami'an halis kabehane. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, maka saya akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wahai hambaku, kamu tidak akan mampu mendatangkan bahaya atasku dan tidak pula mampu membawa manfaat kepadaku. Wahai hambaku, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya awal dari kalian semua, awal itu maksudnya sekitar zamannya Nabi Adam, ya, sejak zamannya Nabi Adam, kemudian tiga artinya memang sesungguhnya kalian dari awal kalian sampai akhir nanti wa insakum, dari golongan manusia, wa jinnakum, dan golongan jin, kanu, semuanya ada, ala atqal bi rajulin wahidin, terhadap hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, minkum mazada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan menambah, ya, sesuatu terhadap kerajaanku sama sekali. Maksudnya seandainya, ya, ada orang yang baik mulai dari awal sampai akhir dari golongan jin dan manusia, itu kabeh bertakwa kepada Allah, kata Allah, itu tidak akan ngefek, tidak akan menambah terhadap kerajaanku sama sekali. Jadi ini sering disampaikan oleh kiai-kiai Gus Bah ngaji barang. Kono ojo GR. Kita pasti merasa ada momen kita ini khusyuk banget. Kita ini merasa ibadah itu koyo wis maksimal banget. Terutama mungkin pas bulan Ramadan dan sebagainya. Wis nahan lapar, wis tadarus, wis macam-macam, sedekah, qobliyah ba'diyah. Terus Gusti Allah iki anu yang paling kontribusi saya terhadap Gusti Allah. Enggak. Allah itu tidak butuh kita. Makanya di sini diterangkan seandainya kabeh umang dari awal sampai akhir menungso jin iku ono sing paling bertakwa, itu tidak akan ngefek sama sekali terhadap kemuliaan atau kerajaannya Allah. Karena Allah tidak butuh ibadah kita, tapi kitalah yang butuh beribadah kepada Allah, begitu. Sebaliknya juga begitu. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin, seandainya kabeh kon kita awal sampai akhir menungso jin kanu semuanya itu ono sing paling durhaka, minkum mana qasodalika min mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi, tidak akan ngefek terhadap kerajaanku sama sekali. Seandainya wong sak dunya 90% atau 95% gak sholat, padha maksiat kabeh, terus kita iya ya kok anu kerajaan kemuliaan Gusti Allah, enggak ngefek sama sekali. Sama seandainya 98% orang di bumi ini beriman, itu juga tidak akan menambah kerajaannya Allah sama sekali, kehebatannya, karena Allah sudah seperti itu. Allah itu kalau kita belajar akidah, qiyamuhu binafsihi, qiyamuhu binafsihi, independen. Dia tidak tergantung dengan orang, makhluk apalagi makhluk. Kalau kita kan tergantung, maksudnya gimana? Kita kan tergantung independen. Kita semangat kalau ada reward, dipuji. Kita ngedrop, kita ngedon kalau ada kritik dan sebagainya. Betul apa tidak? Itu kan kita terpengaruh, gitu loh. Makanya kata Gus Dur itu level hamba sing amatir itu, pernah tahu quote-nya Gus Dur? Level hamba yang amatir itu adalah ketika dia dipuji itu merasa tinggi, kemudian kalau dihina, dicaci maki itu dia merasa down, merasa rendah. Itu kata Gus Dur itu level hamba yang amatir. Tapi ya ini susah gitu loh. Ya toh? Nah, kita belajar itu menyeimbangkan, menetralkan hati. Artinya nek dipuji ya biasa wae, nek dikritik ya biasa wae, tidak terlalu baper. Gitu loh. Memang berat.
Makanya ini di sini diterangkan luar biasa hadis ini. Seandainya wong dari awal sampai akhir kabeh bersatu, kemudian terang-terangan maksiat kepada Allah, tidak ngefek sama sekali. Karena Allah itu ya, zatnya Allah itu ya tidak berubah dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh makhluknya. Lagi-lagi kita kan terpengaruh. Kita terpengaruh oleh murid kita. Contoh, murid kita dua belik dan sebagainya, kita bisa down itu lama-lama, kita bisa frustasi dan sebagainya, ya toh. Tapi kalau ada murid kita yang berprestasi, alhamdulillah syukur, terus kita jadi ikut semangat seperti itu. Yaitu wajar karena kita ini levelnya adalah seorang hamba. Nah, kemudian ya ibadi, lau anna awwalakum, ini luar biasa, ini saya bayanginnya ini luar biasa. Seandainya awal dari kalian, wa akhirakum dan akhir nanti, wa insakum manungso kabeh, wa jinnakum lan jin, qaumu fi su'idin wahidin, kabeh ngadeg di tempat yang tinggi jadi satu. Kabeh wong dilumpuk nombor pirang miliar tadi plus jin. Fasa'aluni, mereka minta saya, semuanya minta kepadaku, fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu, saya kasihkan masing-masing permintaannya. Jangan minta apa, saya minta harta, emas, gini berkabeh jalan, terus dikai kabeh ambek Gusti Allah, fa'aqaitu kulla wahidin mas'alatahu, mana qasadzalika mimma indi, itu semuanya tidak berkurang apa yang saya miliki. Illa kama yanqusu al-makhitu idza udkhila al-bahra, seperti kata Allah, seperti ada jarum dom yang dimasukkan, dicelupkan di lautan yang luas. Lo bayang apa ya apa? Iki bukan sungai, bukan bak mandi, ya, tapi ini lautan segoro yang tanpa terbatas seperti itu. Terus jenengan bawa jarum loh ya, orang ember jarum, kemudian dicelupno, kemudian tetesannya itulah pemberian Allah kepada semua orang yang disuruh minta tadi, tidak terbatas, ya kan, luar biasa. Maka Allah itu dalam kita mensifati itu Asmaul Husna, ya, Allah itu Al-Ghani, Allah itu adalah Maha Kaya. Ya tidak apa-apa, kita memuji-muji Allah, kita memang lagi butuh harta, kita doanya ya Ghani, ya Mughni, yang mencukupi, ya Kafi, ya Allah yang maha mencukupi, kemudian ya Razzaq. Razzaq itu beda dengan Razik. Razzaq itu yang banyak memberikan rezeki, sing rezekinya akeh. Ya Razzaq, ya Fattah yang maha membuka, ya Wahhab yang maha memberi. Memberinya ini berkali-kali, tidak memberi sekali dua kali. Itu luar biasanya Gusti Allah. Nah, ini ditantang sama Gusti Allah, seolah-olah beliau mengatakan, seandainya semua makhluk semuanya berdiri di atas tempat yang tinggi kemudian minta sesuatu, tak kasih semuanya. Ibaratnya itu dom itu dicelupno ning laut, tetesane kuwi dibagi-bagi. Sama dengan ilmunya Allah itu juga di dalam akhir surat Kahfi juga diterangkan. Masih ingat ayatnya? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada, dan seterusnya itu. Ilmunya Allah itu nek ibarat dumpung sak dunia iki ya setetes air yang ada di laut itu ya. Ya ibadi. Kemudian innama hiya a'malukum, itu semuanya adalah amalan kalian semuanya. Uhsiha lakum, saya ngitung untuk kalian, semua amal kita nanti akan dihitung. Summa ufikum, kemudian tak nuhoni itu apa? Saya reward sesuai dengan amalannya. Iya, faman wajada khairan falyahmadillah, kalau dia mendapati itu baik maka dia harus memuji Allah. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi juga ngajari ya, alhamdulillahilladzi, kayak kita istighosah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam, atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bersyukur kepada Allah kalau kita mendapati kita baik, amalan kita baik, alhamdulillah. Nabi juga mengajarkan alhamdulillahilladzi hadana
Lihada ya Allah, terima kasih, segala puji bagi Engkau yang telah menunjukkan ini kepada kami. Ya, karena kita berbuat baik itu karena siapa sih? Karena apa faktornya? Karena hidayah dari Allah, bukan karena kita sendiri. Memang Allah menghendaki kita baik, makanya kita mau sholat. Terus waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, bahasanya selain itu maksudnya jelek, tapi di sini bahasanya selain itu, selain yang baik, fala yalumanna illa nafsahu, maka dia janganlah mencela kecuali pada dirinya. Kalau segala sesuatu yang baik itu dari Allah, kalau sesuatu yang jelek bukan dari Allah, jangan menyalahkan Gusti Allah. Itu adalah dari diri kita sendiri. Dari nafsu kita, dari ego kita, dari keras kepalanya kita. Ya sudah, itu. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang yang imannya tidak kuat itu kalau diuji dengan segala sesuatu itu ada itu sih. Di video itu saya pernah lihat ada ibu-ibu yang waduh, ya memang kondisinya mungkin miskin, kemudian punya anak yang harus dirawat, kemudian duitnya mungkin habis dan sebagainya. Itu nyalahno Gusti Allah, itu direkam itu. Nauzubillah min dzalik, artinya para apapun ya jangan sampai menyalahkan takdir ya, karena itu semuanya adalah akumulasi dari perbuatan kita yang tidak baik. Fahim? Kemudian itu ada quote ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang penyayang akan dikasihi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard, sayangilah makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Jadi tugas kita ini adalah menyayangi, ada rasa syafaqah ya. Ya, kalau kita ini konteksnya kepada keluarga, kepada anak-anak, itu kita sayangi semua, senakal-nakal apapun ya. Ya, senakal-nakal apapun ya kita doakan, kemudian tetap kita baiki ya, maka yang ada di langit itu akan menyayangi kita. Oke, sekarang kita bahas sedikit babus sunaiyu, petunjuk yang memuat dua perkara. Satu, iman dan solidaritas terhadap sesama. Coba dibaca sama artinya ya. Ustaz siapa ini? Ustaz Arizano, monggo Ustaz Arizano. Annahu qala khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada kaum muslimin. Ya, ini ada dua perkara yang tidak ada satupun dapat melebihi keutamaan dari keduanya. Yang pertama iman kepada Allah. Nah, iman maring Gusti Allah, iman yang kuat, maka itu akan teraplikasikan dalam amal soleh sehari-hari. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi, Kanjeng Nabi mengatakan, man asbaha, barang siapa bangun pagi, la yanwi dzulma ala ahadin, dia dengan maksud tidak untuk berbuat zalim kepada seseorang, ghufira lahu ma jana, maka perbuatan dosa yang telah dilakukan akan diampuni Allah. Ini luar biasa loh. Anda bangun pagi, gak duwe niat menyakiti orang lain, itu loh soleh pahala. Kan tidak pernah kepikiran toh? Pernah jenengan kepikiran tangi subuh terus aku kate ban sepeda Ustaz Joko iki tak cuplise. Tangi niat ngono kan yo gak kepikiran toh. Tapi kan jenengan wis mikir engko pengen ngopi dan sebagainya. Itu kan sing wis biasa-biasa. Iku ngono oleh pahala. Kata Nabi, barang siapa bangun pagi dengan maksud tidak berbuat zalim kepada seseorang, maka dosanya itu diampuni. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, dan barang siapa bangun pagi dengan maksud menolong orang yang teraniaya, wa qadha'i hajatil muslim, memenuhi kebutuhan orang muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Dia ingin memenuhi kebutuhan orang muslim. Pagi itu dia niat aku iso iki kate ngewangi dulurku, ngewangi dulurku sing teraniaya, ngewangi dulurku sing kangelan.
maka ia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya haji yang mabrur. Besar ini pahalanya. Iya, karena ini lebih konkret. Ya, Anda haji itu kan ya bagus, tapi kan untuk diri sendiri. Tapi ini kan ada aspek sosial. Ini wangi wong. Oke. Kemudian sabda Rasulullah, ahabbul ibad, orang yang paling dicintai oleh Allah, anfa'un nas linnas, yakni orang yang paling berguna bagi sesama. Yes. Guru itu yang mesti berguna ya. Guru, tenaga pendidik, kabeh lah, sivitas itu semuanya ada berguna. Wa afdhalul a'mal idkhalus surur. Amal yang paling mulia adalah membuat hati seorang mukmin menjadi senang. Idkhalus surur istilahnya ini. Ngelebokno bebungah ning atine wong liya. Iku api nyenengno. Kadang dengan hal-hal yang sepele ya, hal-hal yang sepele tapi nyenengno wong. Ala qalbil mu'min yaqrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban. Contohnya seperti apa? Ya, menghilangkan rasa lapar, meringankan kesulitan. Aw yaqdi lahu dainan, melebihi melunasi hutangnya. Oh, ini luar biasa ini. Aku pengen nyenengno koncoku, piye carane? Pinjamannya tak lunasi kabeh. Oh, keren itu. Pira iki pinjaman iki ning kredivo sakmene, ning paylater sakmene. Kurang 3 wulan. Tak bayarno. Top. Nah, top marko top iku wis gak karo-karoan iki ya. Lunasi utang wong ganjarane gede. Atau Anda mengikhlaskan hutang seseorang yang berhutang kepada Anda. Oh ini biar tonggoku ning desa ana sing utang 1 juta karena kate yasinan kate ono acara ngene-ngene. Wis gak apa-apa, gak usah. Nah itu Anda iku kok ning akhirat luar biasa itu pahalanya. Anda wis gak usah disaur, gak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Ya berapapun lah jumlahnya ya. Aku biar utang 200.000 gak usah gak apa-apa. Gitu ya. Wa haslatani la syai', tapi nek arep ditarik gak apa-apa itu hak Anda Pak ya. Wa khaslatani la syai'a akhbasu minna. Ada 2 perkara tidak ada satupun yang dapat melebihi kejahatannya. Yang pertama asyirku, apa? Syirik. Kalau sing ngluwihi soalnya paling ngotok itu ya syirik. Asyirku billah wa dzurru bil muslimin, menyengsarakan kaum muslimin. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Kemudian wa qaulu ta'ala usykur li wa liwalidayk, dalam kau bersyukur kepadaku dan berterima kasihlah kepada ibu bapakmu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi barakatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Wa la sholli wa sallim daiman abada هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من يا ربي بالمصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا من قولك وسلم تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. يا الله اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد.